Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen dan teman-teman yang saya hormati. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Hikmah Mulia dengan NIM 220161112 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan berbicara mengenai membaca berita yang memiliki 4 pembahasan. Yang pertama yaitu bahasa penyiar, yang kedua langkah-langkah membaca berita, yang ketiga naskah berita, dan yang keempat praktik membaca berita. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu bahasa penyiar. Secara umum penyiar adalah orang yang pekerjaannya melakukan komunikasi antar manusia. Sebagai seorang komunikator, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dalam KBBI, penyiar adalah orang yang menyiarkan atau menyiaru pada radio. Kemudian bahasa penyiar itu apa sih? Jadi bahasa penyiar itu adalah bahasa yang digunakan oleh penyiar dalam menyampaikan informasi atau pesan melalui media penyiaran seperti radio, televisi, atau siaran langsung. Bahasa penyiar harus mudah dipahami, jelas, lugas, dan mengerti aturan tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa penyiar harus disesuaikan dengan target audiens yang dituju serta situasi kondisi saat penyiaran dilaksanakan. Oleh karena itu, bahasa penyiar seringkali disebut sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Beberapa contoh bahasa penyiar diantaranya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia standar atau baku, yaitu adalah bahasa yang dijadikan sebagai acuan dan standar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Indonesia, yang mana yang diatur oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Inggris standar atau standar English, yang mana yaitu bentuk bahasa Inggris yang digunakan secara luas dan diakui secara internasional. Bahasa ini memiliki aturan tata bahasa yang baku dan jelas, sehingga dianggap sebagai bahasa resmi di banyak negara di dunia. Yang selanjutnya yaitu bahasa Melayu baku atau standar Malay. Bahasa ini merupakan bahasa yang diakui secara resmi di negara Malaysia dan Indonesia. Bahasa ini memiliki tata bahasa dan kosakata yang standar dan dijadikan sebagai bahasa pengantar di berbagai media penyiaran di kedua negara tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Berita merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar kita. Menurut KBBI, berita diartikan sebagai kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi, atau laporan pers. Teks berita adalah teks yang dibuat untuk membuat kabar mengenai kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan laporan pers. Beberapa langkah dalam membaca berita. Yang pertama yaitu dengan membaca judul, yang kedua membaca lead atau pembukaan, yang ketiga membaca isi berita, yang keempat membaca kutipan yang diambil dari sumber terpercaya, yang kelima membaca bagian akhir atau kesimpulan, yang keenam evaluasi berita. Pembahasan yang ketiga yaitu naskah berita. Naskah berita adalah tulisan yang berisi tentang laporan atau informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang penting dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Naskah berita biasanya ditulis oleh reporter atau jurnalistik yang telah melakukan investigasi atau penelitian terkait dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Naskah berita memuat informasi yang akurat, terbaru, dan objektif. Fungsi dari naskah berita ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan akurat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Naskah berita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik seperti keakuratan, keseimbangan, objektivitas, dan etika jurnalistik. Dengan demikian, fungsi dari naskah berita adalah sebagai sarana penyampaian informasi yang dapat dipercaya dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat.
yaitu praktik baca berita. Praktik baca berita adalah kegiatan membaca berita dengan cara yang efektif dan efisien yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca teks berita. Dengan berlatih teks berita secara teratur, seseorang dapat memperbaiki kemampuan membaca dan memahami informasi dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, praktik ini meningkatkan konsentrasi, pengetahuan, menguras stres, meningkatkan kosakata, dan mencegah Alzheimer. Dengan memperbaiki kemampuan membaca dan memanfaatkan manfaat dari praktik baca berita, seseorang dapat meningkatkan informasi secara keseluruhan. Ada cara untuk membaca teks berita. Yang pertama, memilih sumber berita yang terpercaya. Yang kedua, memfokuskan pada judul atau lead. Yang ketiga, identifikasi isi berita. Yang keempat, hindari bias atau opini. Yang kelima, memperbanyak membaca berita. Yang keenam, gunakan kamus jika mendapat kata yang sulit. Yang keenam, berdiskusi setelah membaca berita untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas pandangan tentang suatu topik. Untuk mempraktikkan cara membaca berita ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu latihan intonasi. Yang kedua, mengatur volume suara. Yang ketiga, memperbaiki artikulasi agar jelas. Yang keempat, menggunakan irama yang tepat dan menekankan poin-poin penting dalam berita. Dan yang kelima yaitu menjaga sikap tubuh yang tegap dan tatapan mata yang meyakinkan. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa berita adalah sarana untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Membaca teks berita tidak sama dengan membaca buku. Membaca teks berita artinya menyampaikan kepada orang lain, yang mana berita tersebut tidak hanya untuk diri sendiri. Maka dengan demikian kita harus berlatih untuk membaca berita agar informasi yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh orang lain.